Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arum Laksmanawati dengan NPM 19640278 dengan kelas reguler pagi A Banjarmasin dengan mata kuliah pengairan pasang surut dengan dosen Bapak Adi Surya SMT dengan NIJN 11260580 Prodi S1 Teknik Sipil Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjar. Pemeliharaan bangunan pengairan pasang surut. Pasang surut. Pasang surut adalah frekuensi muka air laut karena adanya gaya tarik benda-benda di langit menurut Riyad Mojo pada tahun 1999, terutama matahari dan bulan terhadap massa air laut di bumi. Meskipun massa bulan jauh lebih kecil daripada massa matahari, tetapi karena jaraknya terhadap bumi jauh lebih dekat, maka pengaruh gaya tarik bulan terhadap bumi lebih besar daripada pengaruh gaya tarik matahari. Gaya tarik bulan mempengaruhi pasang surut adalah 2,2 kali lebih besar daripada gaya tarik matahari. Pengetahuan tentang pasang air surut adalah penting di dalam perencanaan bangunan pantai dan pelabuhan. Elevasi muka air tertinggi dan terendah sangat penting untuk merencanakan bangunan-bangunan tersebut. Tujuan pemeliharaan. Tujuan kegiatan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa adalah untuk menjamin kelestarian fungsi jaringan reklamasi rawa selama mungkin sesuai dengan masa pelayaran yang direncanakan. Sasaran pemeliharaan jaringan reklamasi rawa adalah terjamin kondisi dan fungsi jaringan reklamasi rawa pasang surut. Jenis pemeliharaan. Jenis pemeliharaan jaringan reklamasi rawa terbagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala. Pemeliharaan rutin adalah pemeliharaan upaya menjaga dan mengamankan jaringan tata air rawa agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna melancarkan operasi dan mempertahankan kelestarian fungsi dan manfaat prasarana tata air rawa yang dilakukan secara terus-menerus. Pemeliharaan berkala adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan tata air rawa agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar operasi dan mempertahankan kelestarian fungsi dan manfaat prasarana tata air rawa yang dilakukan tiap tahun atau 5 tahun atau tergantung pada kondisi bangunan saluran air. Fasilitas dan penerapan O dan P. Fasilitas peralatan diperlukan untuk menunjang kegiatan O dan P. Untuk menyusun kebutuhan fasilitas dan peralatan harus didasar kebutuhan nyata di lapangan dari sistem jaringan bersangkutan. Fasilitas dan peralatan dimaksud bukan dari biaya O dan P, tetapi juga merupakan investasi pendanaan di luar biaya O dan P. Kapasitas kerja. Untuk dapat menghitung kebutuhan biaya pemeliharaan, diperlukan standar kapasitas kerja untuk pekerjaan, yaitu pemotongan rumput, atau tumbuh normal dan tumbuh padat, pemeliharaan tanggul, pembersihan saluran, pemeliharaan jalan, pembersihan sampah, pengangkatan lumpur, perbaikan tanggul, dan perbaikan jalan. Perencanaan pemeliharaan. Penyusunan rencana pemeliharaan rutin dan berkala dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. Pertama, penelusuran jaringan. Kedua, rencana pemeliharaan tingkat juru pengairan. Tiga, rencana pemeliharaan tingkat pengamatan perairan. 4, program pemeliharaan definitif. 5, program pemeliharaan definitif tingkat pengamat pengairan. Keenam, program pemeliharaan definitif tingkat juru pengairan. Ketujuh, pelaksanaan. Pelaksanaan pemeliharaan. Kegiatan memelihara pada umum dilakukan dengan dua cara, yaitu swakeloka adalah pekerjaan pemeliharaan dengan swakeloka pemeliharaan rutin. Untuk pekerjaan ini diperlukan tenaga biasa dan peralatan sederhana seperti parang, cangkul, dan lain-lain. Yang kedua, kontraktual. Pekerjaan pemeliharaan dengan menggunakan jasa pemborong adalah pekerjaan pemeliharaan berkala. Pekerjaan ini
memerlukan atau menggunakan tenaga terampil atau ahli dan peralatan khusus. Sosialisasi. Sebelum memulai pekerjaan pemeliharaan perlu dilakukan sosialisasi atau pemberitahuan kepada masyarakat, yaitu P3A, tentang pengerjaan pemeliharaan rutin dan berkala. Koordinasi. Sebelum melakukan pekerjaan pemeliharaan swakaloka dan swakelola dan kontraktual, perlu dilakukan kondisi dengan P3A, PPL, dan kepala desa menyangkut jadwal pelaksana pemeliharaan. Khusus P3A dapat membahas masalah penyediaan tenaga kerja, bahkan mengambil bagian dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sesuai dengan kemampuan P3A dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.